Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah yu'allir rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa fatim barakatihim min dini wa dunya al-akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna ma'afatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامات ثم نفذت حمد كتاب السيد أحمد المرزوقي ثم إلى سيف الشرفاء ثم إلى حضرة الوالد ويب عبد الله بن محسن وعطاء من الشريف نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحسا على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah membahas tentang nazim, siapa yang mengarang kitab ini. Kemudian kita akan membahas nanti sampai kepada apa kitab ini dinamai kitab apa oleh musannifnya. Karena ini sudah bagian dari akhir kitab, maka musannif setelah menyebutkan namanya, dia mengatakan walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad alama wal ali wa sahbi wa kulli mursyidin wa kulli man bi ghairi hadiyah tadi. Segala puji bagi Allah, salawat dan keselamatan dan kehormatan bagi Nabi yang terbaik di dalam mengajarkan, dan kepada para sahabat, keluarga dan sahabat, dan setiap orang yang memberi petunjuk, tiap orang yang ikut akan petunjuk yang baik.
Alhamdulillah sudah kita bahas di awal kitab, maka di akhir kitab musannif juga mengucapkan alhamdulillah sebagaimana penghuni surga mereka mengucapkan pada akhir yaitu alhamdulillah. Kemudian wassalatu wassalam, salawat dan salam juga sudah kita bahas di awal. Ala Nabi, kemudian pengertian Nabi juga sudah kita bahas. Khairiman qad allama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang terbaik di dalam mengajarkan ilmu pengetahuan, dalam mengajarkan kepada umat-umatnya. Tidak ada guru terbaik selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengajarkan seluruh ilmu. Kalau guru-guru yang lain mungkin mengajarkan sebagian ilmu, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan seluruh pengetahuan tentang agama. Makanya zaman Nabi itu nggak ada fan ilmu, nggak ada tauhid, fikih, nggak ada, karena semuanya langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mestinya yang menjadi warasatul anbiya. Maka ulama-ulama kibar, pembesar-pembesarnya ulama itu mereka seakan-akan mereka itu punya karangan di dalam setiap fan ilmu. Ulama-ulama besar itu dalam ilmu nahwu punya karangan, dalam ilmu fikih punya karangan, dalam ilmu tauhid punya karangan, dalam tasawuf punya karangan. Kenapa? Karena mereka itu membidangi ilmu-ilmu tersebut hingga mereka layak mendapat julukan warasatul anbiya. Beda sama orang-orang yang hanya membidangi sebagian fan ilmu khusus, artinya ilmu fikih dalam, ilmu yang lainnya enggak. Ya, demikian. Ini hanya pengajar, hanya sebagai ustadz. Kalau kita nyebutnya kiai gitu loh. Kalau mau disebut pangkat ulama, ini sudah pangkat khusus. Maka al ulama itu warasatul anbiya, mereka betul-betul membidangi di dalam setiap fan ilmu pengetahuan. Kemudian wal ali, dikatakan di sini bahwa Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya orang yang mengajarkan kepada makhluk tentang apa yang namanya hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya hidayah dan taufik? Hah? Taufik itu dikatakan sama ulama dimengerti dengan khalaqat ta'ah, khalaqal fi'lu ta'ah, menciptakan perbuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu namanya taufik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kekuatan kepada kita untuk melakukan sebuah amal kebaikan. Kalau orang yang diberi taufik itu pasti mendapatkan hidayah. Tapi enggak sebaliknya, orang yang dapat hidayah belum tentu mendapatkan taufik. Karena
Orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuknya Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang mengerti tentang Islam. Oh, Nabi Muhammad membawa Islam, tapi Allah nggak memberikan mereka taufik untuk bisa masuk dalam agama Islam. Allah nggak menolong mereka untuk menjadikan mereka mempunyai amal sebagai seorang Muslim. Makanya ulama memberikan banyak pengertian apa sih yang namanya taufik. Yang namanya taufik, kata ulama, dimengerti dengan Allah menjadikan kesempurnaan alat. Kita ini diberi oleh Allah alat untuk melakukan kebaikan. Apa rupanya? Ya mata, mulut, kaki, tangan. Ini semua ini adalah alat-alat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka ketika alat-alat ini diberi oleh Allah kesempurnaan, dikasih alatnya, dan alatnya disempurnakan oleh Allah, maka kata ulama kita mendapatkan taufik. Kalau hanya mendapatkan alat dan kesempurnaan alat itu, orang kafir juga punya. Maka di samping diberikan alat oleh Allah untuk melakukan ketaatan, alatnya disempurnakan, karena enggak setiap alat sempurna. Ada yang dikasih alat tapi alatnya enggak sempurna. Dikasih mata enggak bisa melihat, dikasih kaki enggak bisa bergerak, dikasih tangan enggak bisa bergerak. Ini alatnya enggak sempurna. Ada yang dikasih alat dan alatnya diberikan kesempurnaan. Selain diberikan alat yang sempurna, diberikan pula kekuatan untuk melakukan taat dengan alatnya itu. Jadi taufik itu khalaqal arad. Allah menciptakan kekuatan atau arad pada dirinya seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, kekuatan untuk taat sama enggak dengan kekuatan untuk maksiat? Karena ada juga kekuatan untuk maksiat. Apakah sama antara kekuatan untuk taat dan kekuatan untuk maksiat? Kekuatan untuk taat pun enggak semua ketaatan bisa dilakukan. Allah memberi kamu ketaatan untuk memberi kamu kekuatan untuk melakukan satu ketaatan, tapi belum tentu bisa ngelakuin ketaatan yang lain. Jadi bukan dengan satu kekuatan ente bisa ngelakuin semua ketaatan, enggak gitu. Tapi setiap ketaatan itu Allah berikan kita kemampuan masing-masing. Ada yang mampunya ngelakuin ketaatan, bisa ngerjainnya sholat sunnah. Ada yang kemampuannya senangnya ngelakuin puasa. Ada yang senangnya ngelakuinnya ngaji. Ada yang senangnya zikir. Ada yang senangnya kholwat. Ada yang senangnya nyari khodam-khodam, nyari cincin-cincin yang ada khodamnya. Ada senang nyari jaket-jaket yang pakai wafak-wafak. Senangnya. Artinya yang namanya taufik adalah Allah menjadikan kekuatan kita untuk melakukan itu semua. Lah, dari mana mulai kekuatan itu? Dari adanya keinginan dalam hati kita. Allah memunculkan keinginan di hati kita. Ketika keinginan itu muncul, Allah ciptakan pula kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau umpamanya sekarang ini ada azan zuhur, kamu belum zuhur, maka ketika kamu belum zuhur itu berarti Allah belum menciptakan untuk kamu kekuatan untuk ngelakuin sholat zuhur. Bukan, kekuatannya sudah ada, tapi sayangnya yang belum mau sholat zuhur, enggak gitu loh. Kalau begitu nanti sama dengan pahamnya Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu pahamnya Allah menitipkan kekuatan, kemudian kita yang menggunakan kekuatan itu untuk ngelakuin sesuatu. Kalau kita nggak pengen, ya simpen aja kekuatannya. Kalau kita pengen, ya kerjain pakai kekuatan yang sudah Allah
berikan. Tapi Ahlussunnah nggak begitu paham. Ahlussunnah mengatakan bahwa kekuatan itu Allah berikan bersamaan kerja kamu, gitu loh. Ketika kamu ngelakuin kerjaan itu, bersamaan itu pula Allah menciptakan kekuatan itu. Nah, berarti kekuatan yang satu untuk ngelakuin sebuah ketaatan belum tentu bisa ngelakuin ketaatan yang lainnya. Nah, adapun kemaksiatan, maka Allah berikan kekuatan itu bukan untuk taat, tapi untuk ngelakuin maksiat. Jadi nggak ada orang yang dikasih kekuatan taat malah ngelakuinnya maksiat, nggak ada. Kekuatan taat ya untuk taat, kekuatan maksiat ya untuk maksiat. Jadi kita pisahkan antara mana yang disebut taufik untuk ngelakuin taat, pertolongan Allah untuk taat, mana yang untuk maksiat. Disebutnya ya bukan taufik. Taufik itu kebaikan Allah untuk ngelakuin ketaatan. Kalau untuk ngelakuin maksiat namanya khudlan. Khudul itu disesatkan oleh Allah, bukan ditolong untuk baik, namanya khudlan. Maka katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menjadikan untuk kita itu pertolongan baik untuk ngelakuin fujur, perkara-perkara yang jelek, ataupun menolong kita untuk melakukan perkara yang baik. Jadi nggak dicampur-campur. Oh, satu kekuatan ini bisa ngelakuin kebaikan dan bisa ngelakuin ketaatan, tinggal kita milih kekuatan ini untuk apa. Itu nanti jadi pahamnya Mu'tazilah kalau begitu, gitu. Ahlussunnah nggak punya paham begitu. Setiap ketaatan yang Allah yang terjadi pada kita, ketaatan itu ditolong oleh Allah dengan sebuah kekuatan. Itu namanya apa? Taufik. Maka Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita bukan sembarangan mengajarkan. Artinya bukan asal mengajarkan sesuatu yang walaupun kita itu nggak bisa menerima dengan akal, Nabi memaksakan perintah itu kepada kita, enggak. Apapun yang diajarkan Nabi kepada kita itu, semua bentuk hidayah atau bentuk petunjuk Nabi itu semuanya manusiawi. Semuanya dapat diterima oleh akal sehat. Makanya agama Islam itu agama yang manusiawi. Manusiawi itu apa yang diperintahkan semua rasional. Semua bisa diterima oleh akal. Dan semua cocok untuk perbuatannya manusia. Nggak ada yang di luar rasional, nggak ada yang di luar kebijaksanaan manusia, nggak ada. Makanya agama yang dibawa Nabi itu betul-betul agama yang memang sesuai dengan kemanusiaan kita. Makanya kalau kita nggak mendapatkan agamanya Nabi Muhammad, justru kita itu nggak dimanusiakan malah, gitu loh. Dengan adanya agama ini, kita jadi betul-betul sebagai sosok manusia yang sempurna. Karena mendapatkan aturan yang aturannya itu betul-betul memanusiakan manusia. Dari mulai aturan yang terkecil sampai aturan yang terbesar. Nggak ada agama yang mempunyai aturan sesempurna aturannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Nabi mengatur kepada kita dari mulai aturan yang kecil. Apa yang kecil? Cebok. Diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau buang air ngadepnya kemana?
caranya kemana, apa yang dilihat, bagaimana menutupinya. Ini aturan yang betul-betul memanusiakan kita namanya. Hingga hal-hal yang besar, gak hanya perkara-perkara besar aja yang diatur, hingga yang terkecil pun diatur oleh Nabi SAW. Makanya ada seorang pinatu. Pinatu itu apa? Pinatu itu apa? Tukang setrika, laundry. Nah, pinatu. Itu dia masuk Islam karena dia setiap hari mencuci pakaian di sebuah kos-kosan. Di kos-kosan itu isinya banyak orang-orang di luar Islam. Ada di antaranya satu orang Muslim yang dia ikut juga dicuci pakaiannya. Setiap dia mencuci pakaiannya orang Muslim ini, dia nggak pernah melihat kotoran di celana dalamnya. Hatta celana dalamnya masih bersih. Kenapa? Karena diajarkan caranya kencing, bagaimana cara bersihin kencing, bagaimana cara jongkoknya, bagaimana menuntaskan kencing. Berbeda dengan orang-orang yang lain. Hingga karena dia takjub dengan ajarannya ini, sampai dia masuk Islam hanya gara-gara itu. Ini orang ajarannya siapa yang ngajarin kok begitu bersih ajarannya gitu. Ini ajaran Rasulullah SAW. Enggak hanya yang gede-gede masalah zakat, masalah haji, masalah berbuat baik tetangga, enggak, sampai yang terkecil pun diajarkan Rasulullah SAW. Ajaran mana yang sedetail itu gitu loh. Ini namanya betul-betul seseorang yang bisa mempelajari Muhammad SAW, dia akan jadi manusia yang sempurna dari segala macam sisi. Hingga kehidupannya itu teratur dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar diatur oleh Rasulullah SAW. Cara pakai baju, cara pakai sendal, cara berjalan, cara duduk, cara tidur, apalagi sampai cara berjima. Semua diajarkan Rasul SAW. Hingga betul-betul agama atau petunjuk yang di luar Rasul itu betul-betul bisa diterima oleh setiap akalnya manusia. Nabi nggak pernah mengajarkan udah kerjain aja. Yang akal itu nggak paham nih kenapa saya harus ngerjain ini, nggak ada. Semua yang diajarkan Nabi itu betul-betul bisa dipahami oleh setiap manusia, walaupun itu golongnya orang-orang awam akan bisa paham. Oh, begitu bagusnya ajaran ini, begitu telitinya ajaran ini, maka dikatakan Nabi sebagai yang terbaik di dalam memberikan petunjuk. Maka agama Islam menjadi agama yang sempurna, menyempurnakan seluruh ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian dikatakan wa ali wa sahbihi, dan juga keselamatan, kemuliaan untuk keluarganya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya Rasulullah, dan juga kepada setiap mursyid. Apa sih yang namanya mursyid itu? Mursyid itu dikatakan seseorang yang berbuat kebaikan dan menunjukkan kebaikan pada yang lainnya, itu namanya mursyid. Jadi bukan hanya orang itu berbuat baik, tapi dia juga menunjukkan kepada orang lain tentang caranya melakukan kebaikan. Makanya guru itu ada dua. Ada guru yang disebut mursyid, ada guru yang tidak sampai disebut sebagai mursyid. Guru yang disebut mursyid itu dia nggak hanya mengajarkan, tapi dia sampai menuntun orang yang diajarkannya sampai kepada keberhasilan, namanya mursyid. Beda sama guru yang hanya mengajarkan tapi dia nggak ikut menuntun. Kayak kita dari kecil punya banyak guru.
Ada guru yang ngajarin tajwid, ada guru yang ngajarin sholat, ada guru yang ngajarin kita tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi setelah kita bisa ilmu itu, ya sudah, guru itu lepas dari kita. Guru itu nggak lagi mengawasi kita. Kita mau ngaji ya guru itu nggak tahu. Kita mau sholat ya guru itu nggak tahu, karena dia hanya datang kepada kita untuk mengajarkan apa yang kita belum bisa sampai kita bisa selesai. Ini disebut namanya guru. Kalau mursyid digambarkan oleh ulama-ulama kayak apa? Kayak kenek. Kamu tahu kenek nggak? Yang namanya supir itu ada keneknya. Jangan dikira kenek itu remeh. Supir bis kalau nggak ada keneknya, dia nggak berani balap, nggak berani nyalip. Dia berani nyalip ketika ada kenek, kiri masuk, baru dia masuk. Kalau nggak ada instruksi, nggak ada kode dari kenek, dia nggak akan berani nyalip. Ya longo, nyalip nggak ya, nyalip nggak. Tapi ketika ada keneknya, dia akan kiri langsung kosong, masuk dia. Nah, mursyid itu begitu. Dia menuntun kita, nggak hanya ngajarin kita, tapi menuntun jalannya kita sampai tujuan kita. Maka disebut namanya mursyid. Nah, kita ini butuh seorang mursyid sekarang ini. Siapa yang kira-kira bisa menuntun kita sampai kita pada tujuan yang benar. Nggak hanya mengajarkan terus dilepas, tapi selain diajarkan, kita dituntun pula untuk sampai kepada tujuannya. Nabi Muhammad SAW itu mursyid bagi para sahabat-sahabat. Pernah diceritakan Sayyidina Abu Bakar itu radhiyallahu an kalau baca Quran pelan, halus. Sayyidina Umar kalau baca Quran keras. Sahabat pada cerita, ya Rasul, kenapa sih kok dua orang ini berbeda? Yang satu kalau baca Quran pelan, yang satu kalau baca Quran kenceng. Maka keduanya dipanggil sama Rasul. Ditanya Abu Bakar, ente kenapa kalau baca Quran itu pelan? Abu Bakar, ya Rasul, Quran ini perkara yang mulia, petunjuk Allah yang istimewa. Maka saya nggak mau semua orang itu mendengarkannya. Hanya untuk orang-orang khusus aja ini. Sebaliknya Umar ditanya, Umar, ente kenapa kok baca Quran teriak-teriak kenceng? Ini barang bener ya Rasul. Harus kenceng bacanya biar semua orang itu dengar, semua orang tahu. Berarti keduanya itu baca Quran sesuai dengan instingnya sendiri. Keduanya baca Quran sesuai dengan pikirannya sendiri. Maka sama Nabi dikasih tahu, mulai sekarang Abu Bakar, ente kalau baca yang kenceng. Umar, ente kalau baca yang pelan. Kok begitu ya Rasul? Cara bacanya jangan menurut maunya kamu sendiri. Itu mursyid namanya, gitu loh. Nuntun seseorang untuk sampai pada tujuannya, biar muncul rasa ikhlas dalam dirinya. Biar muncul bahwa cara saya beragama ini betul-betul dituntun, bukan ra'yi saya sendiri. Bukan menurut akal saya sendiri, tapi ada yang nuntun. Dari mulai cara bacanya, cara memahaminya, cara prakteknya, itu dituntun betul-betul, bukan ini menurut saya begini. Kok menurut saya? Agama nggak bisa menurut saya, nggak bisa. Agama harus dituntun melalui jalan yang sampai kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang namanya mursyid. Nah, rata-rata mursyid itu menuntun kita bagaimana caranya menata hati. Maka sekarang kita kenal yang namanya orang-orang tasawuf. Orang-orang kita menyebutnya mereka adalah sufi. Ajaran mereka adalah bagaimana kita dituntun untuk membersihkan hati kita dari hati yang kotor, hati yang rusak,
hati yang penuh dengan kegelapan, dituntun hingga hati itu bisa bersih dari hal-hal yang kotor, dipenuhi dengan hati yang punya sifat-sifat yang baik, ikhlas, ridho, tawadhu, qanaah, istiqomah. Maka yang bisa nuntun kita sampai jalan yang seperti ini adalah seorang mursyid. Sekarang cari mursyid susah. Yang banyak Pak Mursyid. Kalau Pak Mursyid banyak, nanti mau cari di kampung-kampung nggak ada. Siapa namanya? Oh, ini Pak Mursyid. Oh iya. Tapi kalau seorang betul-betul guru mursyid, susah nyarinya. Gitu. Nah sekarang ini rata-rata orang hanya kenal mursyid dari warisan. Oh ini dulu Toriko punya bapaknya, sekarang Toriko yang nerusin anaknya. Berarti si anak jadi mursyid. Nggak bisa. Mursyid itu nggak bisa turun temurun. Mursyid kadang kepada murid yang lainnya. Mursyid datang kadang kepada yang lain. Nggak harus kepada anaknya, nggak harus gitu loh. Makanya orang-orang ahli thariqah itu nggak selalu anaknya yang meneruskan kemursyidhan dirinya, enggak, karena dia akan lihat mana di antara muridnya yang betul-betul bisa meneruskan thariqahnya. Kayak zaman itu ada orang yang ngetes muridnya ulama. Setelah selesai ngaji tauhid semuanya dites. Udah, besok kita syukuran. Semuanya saya minta untuk pulang nanti beli ayam terus potong ayam bawa kemari kita makan bareng-bareng. Tapi cara motong ayamnya jangan sampai ada yang lihat. Masing-masing pulang ada beli ayam, ada yang motong di bawah jembatan, ada yang motong di hutan, ada yang motong di begitu di bawah udah bentuk masakan semua. Udah ada seorang murid yang bawa ayam masih utuh. Ketika ditanya sama gurunya, ente gimana? Saya motong di sini, Ustaz. Oh, ente motong di sini, ente udah nggak ada yang lihat, aman. Kata yang satu ini, saya nggak bisa motong. Kenapa? Karena saya kemana saja ada yang lihat. Siapa yang lihat ente? Allah. Maka diputuskan dia yang menjadi pengganti murid saya nanti. Seorang guru mursyid tahu dia nggak harus yang ganti itu anaknya, enggak. Dia perlu dites, perlu kelulusan, bagaimana perjalanan hatinya, bagaimana waroknya, bagaimana hingga dia betul-betul bisa menjadi seorang mursyid pengganti gurunya, bukan hanya warisan. Sekarang juga begitu, orang-orang yang mimpin pesantren, kalau bapaknya itu kiai, anaknya jadi gus. Biasanya gus itu jadi langsung pemimpin pesantren, walaupun gusnya nggak ngerti ilmu, gusnya nggak punya kemampuan, gusnya yang penting kan ini anaknya Pak Kiai, jadi gus. Ini sekarang begini banyak. Makanya kalau di Hadramut nggak begitu. Di Hadramut orang-orang yang meneruskan pesantren dipilih. Ini sekarang siapa yang paling alim? Nah, ente gantiin. Ini siapa yang sekarang paling warok? Oh, ente gantiin. Nggak harus anaknya, nggak harus. Gitu loh. Karena untuk memimpin sesuatu tentang agama nggak butuh keturunan, tapi butuhnya kemampuan. Bagaimana keilmuannya, bagaimana keagamaannya, hingga dia betul-betul bisa menuntun orang lain ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, nah kalau saya sekarang nggak dapat guru mursyid, gimana, Bib? Saya nggak bisa ketemu mursyid yang cocok, mursyid yang terus saya harus bagaimana caranya? Ya, berusaha. Bagaimana kita membaca kitab-kitabnya ulama-ulama terdahulu, kemudian berusaha menata hati kita, berusaha menuntun hati kita. Makanya kita itu diminta untuk sebisa mungkin mengikuti sebuah thariqah. Maka thariqah itu banyak, ada puluhan thariqah. Apalagi yang sekarang bergabung dalam thariqahnya orang-orang NU di Jatman. Itu ada puluhan thariqah. Ada Naksabandiyah, ada Qadiriyah, ada Syadziliyah, ada Rifaiyah, ada thariqah-thariqah yang banyak.
Nah, setiap toriko itu punya mursyid masing-masing. Nah, habaib juga punya toriko, namanya torikotul alawiyin, torikohnya para Ba'alawi. Nanti Ba'alawi ribut lagi, Ba'alawi lagi. Emang para Alawiyin, para Ba'alawi ini punya torikoh yang diajarkan oleh datuk-datuk mereka. Apa torikoh mereka? Kita sudah ada buku yang dicetak yang judulnya Torikotul Alawiyin. Kamu kalau mau beli tinggal beli, browsing. Sudah ada yang pakai bahasa Arab, ada yang diterjemahkan pula juga sudah ada. Maka di situ diajarkan bagaimana torikohnya Alawiyin. Rata-rata torikohnya Alawiyin adalah torikoh amali, bukan torikoh irfani. Beda nih. Jadi ada torikoh amali, ada torikoh irfani. Torikoh amali itu ya kita diajarkan bagaimana untuk melakukan sebuah amal, kesolehan, ketaatan, yang amal itu akan mengantarkan kita kepada tercerahkannya diri kita hingga bisa menghilangkan dalam diri kita sifat-sifat keburukan yang namanya sombong hilang, yang namanya kibir hilang, ta'ajub hilang, sifat-sifat riya, sifat-sifat hasud, sifat-sifat bakhil, semua yang jelek-jelek diusahakan untuk dibersihkan dalam hatinya, kemudian dirubah dengan sifat-sifat yang baik seperti ridho, ikhlas, tawadhu, bisa khusyuk, bisa qanaah. Maka para habaib rata-rata mengajarkan torikoh dengan torikoh torikoh amali. Kalau pagi baca rotib, nanti baca wirdul latif, malam maghrib baca rotib. Kemudian torikoh khusus lagi apa? Para habaib torikohnya setiap waktu ngaji, cari ilmu. Kemudian ketika kita mendapat satu ilmu, praktekkan ilmu itu. Itu torikohnya habaib begitu. Bukan punya ilmu disimpan sampai banyak, setelah itu baru praktek. Wah, itu mah nggak kepake. Orang sekarang begitu rata-rata. Ngaji nih di pesantren, kumpul ilmunya. Ngaji mulai dari Safinah sampai Minhaj, baru lulus pesantren mau praktek ilmu. Di Hadramut nggak boleh begitu. Guru-guru di Hadramut ketika mereka mengajarkan sekarang mau belajar bab siwak, ditanya bahwa siwak enggak, tutup, enggak jadi ngajarin bab siwak. Karena mereka enggak mau cuma ngajarin, mereka mau kalau kamu belajar siwak, ya kamu sudah harus pegang siwak. Kamu sudah langsung praktek bagaimana bersiwak gitu loh. Hingga satu ilmu ngerti tentang siwak, kamu praktekkan. Ilmu siwak praktekkan. Makanya dulu ada cerita seorang bapak yang buta. Dia punya keinginan tiap waktu itu ngaji ke majelis. Kemudian anaknya nuntun sama anaknya untuk ke majelis. Nanti selesai majelis pulang. Nah, suatu hari di tengah jalan dia mau kencing sama anaknya. Ketika bapaknya mau kencing ini mau mojok aja, mau buka sarung mau kencing, tanahnya entar. Si tanah sama anaknya dicocok dulu, dilembutkan dulu. Sampai tanahnya itu lembut, maka bapaknya diarahkan kencingnya ke sini, Pak. Bapaknya nanya, kenapa nak kok tanahnya pakai digemburin dulu, biar kencingnya nggak nyiprat, Pak. Jadi nanti nggak kena kakinya Bapak. Terus disiapkan bagaimana toharohnya. Selesai dia kencing, dia toharoh, anaknya ngajak lurus ke majelis, bapaknya ngajak pulang nak. Loh kok pulang Pak, kan belum ke majelis? Saya sudah dapat ilmu. Itu orang dulu begitu. Nggak perlu di majelis enggak. Yang penting tiap waktu dia dapat ilmu, praktek. Dapat ilmu, praktek. Itu thariqahnya kita. Hingga di Hadramut orang-orang ngaji kitab Safinah yang kecil jadi wali.
Untuk jadi wali nggak harus kitab gede-gede minhaj, kitab-kitab apa ngajinya sampai tafsir Jalalain sampai baru nanti jadi wali, enggak. Makanya dulu ada ulaiti lewat di kampung, ada anak-anak ngaji bawa kitab gede-gede kan. Ngaji apa? Ngaji ini ya Bapak Ihya. Ngajinya apa? Ngajinya apa namanya? Kitab tafsir Jalalain. Nah begitu nih Habibnya ini ke musolanya, waktu mau kencing, ketika ke musola ada yang musolanya gayungnya ada, airnya nggak ada. Ada yang airnya ada, gayungnya nggak ada. Kata Habibnya apa? Kitab gede-gede, kencing nggak pada cebok, ngapain? Kitabnya gede-gede, ya. Kitabnya gede-gede, bacanya tafsir Jalalain, tapi kencing aja nggak bisa, ngapain? Ini urusin dulu yang kecil-kecil ini, bagaimana nata musola ada tempat kencingnya, airnya bagus, orang nyeboknya gampang, ditata. Hingga satu ilmu dipraktekkan, bukan ilmu dikumpulin banyak, baru mau praktek nggak kepakai. Kecuali kamu punya mursyid. Beda nih, orang yang punya mursyid itu akan dituntut oleh mursyidnya dari mulai caranya, dia bagaimana menata hati, wiridnya apa ditata, zikirnya apa ditata, dan satu murid sama murid yang lainnya nggak boleh saling tuker wirid. Wirid kamu apa? Ini, kamu saya tukeran dong, nggak boleh. Kenapa? Karena setiap guru mursyid itu tahu, oh penyakit kamu ini cara ngobatinnya begini. Penyakit kamu ini cara ngobatinya begini, itu mursyid gitu. Bukan orang 10, orang 20 baiat semua, baca wirid ini semua. Itu dokter umum namanya, bukan dokter spesialis. Kalau spesialis tahu, oh penyakit kamu ini, kamu biasanya wirid ini sekian ya, pagi begini, sore begini, kamu puasa begini, ente begini. Kenapa? Karena masing-masing penyakitnya beda-beda. Itu dokter umum sama dokter spesialis akan beda ngasih obatnya. Dokter spesialis ngasih obat itu diteliti dulu, direservasi dulu, apa nih kekurangannya, oh penyakitnya di sini, oh cara ngobatinya begini. Itu rata-rata thariqahnya Habaib namanya thariqah amali. Beda sama thariqah irfani. Thariqah irfani itu apa? Thariqah irfani itu si guru hanya mempraktekkan. Murid suruh mikir sendiri ilmu apa yang kamu dapat dari praktek saya. Gitu loh. Hingga tiap-tiap murid nanti akan punya ilmu yang berbeda. Beda. Kayak guru saya hari ini pakai baju merah. Kenapa ya? Dipikir. Coba ada hikmah apa kok guru hari ini pakai baju merah. Guru hari ini makan jengkol. Kenapa? Guru hari ini sholatnya sunahnya 2 kali, kenapa? Dipikir. Maka itu namanya thariqah irfani. Ini rata-rata bukan thariqahnya ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun mungkin ada ahlu sunnah yang pakai thariqah begini, tapi tetap ada thariqah amalinya. Kayak kitab hikam. Kitab hikam itu ada thariqah irfaninya, tapi tetap mengandalkan amali, paginya harus bagaimana, sorenya harus bagaimana. Bukan hanya seorang guru tingkahnya begini, kenapa guru saya kok begini tingkahnya ya? Ada hikmah apa guru saya? Kalau mau tahu, tanya gurunya, nggak usah dibingung. Guru, kok pakai baju merah kenapa? Yang lain dicuci, kotor. Gurunya mah biasa aja, gurunya mikir, kenapa kok merah? Ya nggak ketemu. Makanya yang rata-rata pakai thariqah irfani, rata-rata orang-orang wujudiyah, manunggaling Gusti, kejawen. Itu pakai thariqahnya irfani, bukan thariqah amali. Maka mereka mikir menyendiri, mengambil hikmah ini apa, hikmah ini apa. Walaupun ada thariqah kita yang begitu, tapi tidak meninggalkan amalinya. Jadi kalau sekarang kamu nggak ketemu sama guru mursyid, ya kamu harus berusaha sendiri membaca
warisan-warisan mereka, membaca apa yang ditinggalkan oleh para guru-guru tentang bagaimana caranya mencapai sebuah tujuan, karena mereka tetap bikin buku-buku. Bagaimana caranya menggapai membersihkan hati, bagaimana menghilangkan sombong, bagaimana menghilangkan riya, bagaimana menghilangkan takabur, hasud. Mereka ngajarin nih caranya begini, caranya. Maka kita berusaha sebisa mungkin mengikuti cara-cara yang telah diajarkan oleh para guru-guru mursyid tersebut kalau memang nggak mendapatkan guru mursyid. Kalau dapat, oh ya istimewa. Kalau kamu dapat guru mursyid, gigit dengan gigi geraham kamu, jangan tinggalkan lagi. Kenapa? Karena dengan guru mursyid, kamu akan sampai pada tujuan kamu. Di antaranya dulu adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia guru mursyid yang luar biasa. Sampai banyak kejadian-kejadian di akhir-akhir beliau diriwayatkan pernah dia sholat, ketika dia sholat kemudian tangannya itu selesai sholat, muridnya nggak berpikir urusannya kenapa kok begini-begini ya, nggak nanya, Habib tadi kenapa kok begini-begini. Iya, tadi saya waktu sholat saya melihat murid saya sakaratul maut, maka dia diganggu sama setan, maka saya menolong dia mengusir setan-setan tersebut. Ini loh guru mursyid yang dia ngajarin kamu sampai akhir hayat kamu, sampai kamu bisa mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khotimah, tetap atas tuntunan bimbingan mereka. Bukan yang penting baca, ente mau bisa apa enggak urusan kamu, itu bukan mursyid yang begitu. Mursyid menuntun kamu sampai kamu bisa di akhir hayat kamu ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu selamat, matinya husnul khotimah. Ini keuntungannya orang yang punya mursyid. Makanya usaha bagaimana kita mencari guru mursyid di akhir zaman sekarang ini. Terus didoakan pula untuk guru-guru mursyid. Terus kata beliau lagi, wa kullu man bi ghairi hadyi yaqtadi. Dan setiap orang yang mengikuti dengan sebaik-baiknya jalan dan arah. Jadi kita mendoakan untuk para nabi, mendoakan untuk para keluarga nabi, mendoakan untuk para sahabat, mendoakan untuk para mursyid, mendoakan pula untuk orang-orang yang mau mengikuti jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu doakan mereka mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah, lindungan dari Allah, untuk tidak hanya kepada para guru-gurunya, bahkan kepada para orang yang mengikuti jalan tersebut. Kenapa? Karena mereka yang ikut jalan itu akan jadi penerus terus sampai nanti akhir zaman. Agama ini nggak boleh putus di kita, nggak boleh. Agama ini harus kita lanjutkan kepada generasi berikutnya. Jangan sampai generasi berikutnya nggak mendapatkan ilmu apapun dari kita. Hingga kita tahu sebuah ilmu, tapi ilmu itu putus di kita. Hati-hati ente. Jangan sampai begitu. Makanya cari murid, cari orang-orang yang bisa kamu didik, cari orang-orang yang bisa mewariskan ilmu kamu hingga apa yang kamu peroleh sampai kepada orang lain dengan baik, dan mereka bisa melanjutkan ilmu itu kepada generasi yang berikutnya. Makanya orang-orang Islam itu nggak ada orang-orang yang menutupi ilmu pengetahuan, nggak ada. Guru-guru kita malah pengennya muridnya lebih pandai dari gurunya. Bukan kayak orang-orang dulu, orang-orang Yahudi, orang Israel. Mereka menyimpan ilmu pengetahuan. Mereka nggak pengen muridnya lebih tahu dari mereka. Nah, kalau orang Islam, enggak. Imam Malik ngajarin Imam Syafi'i sampai habis ilmunya. Kata Imam Malik apa? Syafi'i, ilmu saya udah habis. Udah saya sampai kamu semua. Sekarang kamu cari guru lain, fulan. Datang ke fulan. Belajar sama dia. Datang Imam Syafi'i, ngaji lagi. Selesai gurunya selesai ngaji, pindah lagi dia. Terus sampai dia lebih alim dari gurunya. Itu orang-orang Islam.
hingga mereka bisa mendidik generasi berikutnya lebih baik dari dirinya. Orang yang nggak pengen muridnya lebih pandai dari gurunya siapa? Guru silat. Guru silat itu nggak pengen muridnya lebih pintar dari dia, nggak pengen. Kenapa? Wah, bisa kalah saya. Guru silat itu mesti punya jurus pamungkas yang nggak diajarkan sama muridnya, gitu loh. Nanti kalau dia mati, baru buka bawah kasur saya. Itu jurus pamungkas saya, kamu pelajari. Waktu hidup nggak diajarin. Kenapa? Sayang. Ini kalau murid saya lebih pintar saya, wah, bisa kehabisan pamor saya, gitu. Beda sama guru agama, mursyid beda. Mereka pingin muridnya lebih pintar dari dirinya, hingga diajarkan semua ilmunya, selesai disuruh pindah ke guru yang lainnya, selesai guru yang lainnya. Ini orang-orang yang mengikuti, para orang-orang yang hatinya ikhlas di dalam mengajarkan ini kepada orang-orang yang berikutnya. Jadi kitab ini ditutup oleh mu'alifnya, ditutup oleh nazim dengan memuji Allah, bersolawat kepada para nabi, dan memuji kepada, enggak hanya kepada Allah, tapi memuji kepada penguasa dua negeri, dunia dan akhirat. Dan dia bersolawat kepada pemimpin dua golongan jin dan manusia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasul bersabda apa? Majalasa kaumun majlisan lam yadkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirratun fa in syaa adzabahum wa in syaa ghafarola. Kata Nabi, tidak ada kaum yang duduk di suatu majelis yang di majelis itu tidak menyebutkan nama-nama Allah di tempat itu dan tidak membacakan sholawat kepada Nabi mereka, kecuali bagi mereka itu akan diberikan oleh Allah kekurangan. Jika Allah berkehendak maka Allah akan menyiksanya, maka dia akan menyiksa, dan jika Allah berkehendak untuk mengampuni maka Allah akan mengampuninya. Maka majelis itu penuh kekurangan ketika di akhir majelis tidak ditutup dengan menyebut nama Allah dan memuji kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi riwayat mengatakan kekurangan majelis itu adalah mendapatkan kerugian kelak pada hari kiamat. Mereka tidak mendapatkan banyak kebaikan dari majelis yang telah dia laksanakan. Sekalipun mereka itu masuk surga, tetap mereka akan punya kekurangan dari majelis yang dia isi tanpa menyebut nama Allah dan tanpa menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksudkan dengan musonif di akhir kitabnya, hingga kita bisa tahu apa yang dimaksudkan dengan maksudnya musannif. Terus musannif melanjutkan wa as'alul karima ihlasal amal wa naf'a kulli man biha qad istaghal. Dan aku bermohon kepada Allah agar amalku menulis kitab ini menjadi amal yang ikhlas dan bermanfaat bagi orang yang sibuk di dalam memperdalam ilmu tersebut. Beliau meminta kepada Al-Karim. Apa yang dimaksud Al-Karim? Al-Karim adalah zat yang memberikan nikmat, bukan hanya memberi nikmat, tapi
sebelum diminta dia sudah memberikannya. Bahkan kalau memberi tidak hanya memberi tapi sampai berlebihan pemberiannya. Itu disebut Al-Karim. Yang disebut Karim itu zat yang maha pemberi, yang ketika memberi itu enggak nunggu orang yang mau dikasih itu minta dulu, enggak. Dia tahu ini orang ini butuh. Sebelum dia minta, itu Karim. Dan kalau ngasih enggak tanggung-tanggung, sampai orang itu enggak perlu minta lagi. Oke, Nabi Muhammad SAW itu menteladani sifat-sifat Allah ini. Beliau sampai dikatakan ketika memberi sampai orang itu nggak perlu minta-minta lagi. Jadi kalau Nabi dapat setelah peperangan nih, dapat jarahan perang, dapat macam-macam, maka Nabi membagikan itu nggak tanggung-tanggung, nggak cuman kamu kambing satu ya, kamu kambing satu, enggak. Satu orang sini buat kamu kambing 100, kamu onta 100. Kalau ngasih nggak tanggung ya, orang itu nggak perlu minta lagi gitu loh. Itu namanya Al-Karim. Allah Maha Karim. Allah tahu ente butuh nafas. Allah kasih kamu apa? Udara. Sampai sisa-sisa udaranya. Sampai ente pompa buat ban, sampai sisa-sisa. Kamu nggak perlu minta udara lagi sama Allah. Itu namanya Al-Karim. Kalau ngasih sampai orang itu nggak perlu minta-minta lagi apa yang dia berikan. Itu disebut Al-Karim. Atau zat yang umum pemberiannya kepada orang yang taat maupun orang yang maksiat. Ini tafsirnya ulama yang lainnya. Karena ia adalah zat yang memberi tidak karena tujuan atau maksud untuk mendapatkan sesuatu dari yang diberi. Hingga Allah itu memberi orang kafirnya ya dikasih, orang mukmin dikasih. Maka ini yang disebut namanya Al-Karim. Maka Nazim Sahibul Mu'allif meminta kepada Al-Karim, bukan hanya kepada Allah, tapi menyebutkan sifat karimnya, yang maknanya Allah tahu apa yang dimaui oleh musannif, hingga dia berharap bahwa orang-orang yang membaca kitab ini, mempelajari kitab ini mendapatkan banyak manfaat dari kitab yang beliau tuliskan. Kemudian yang diminta apa? Ikhlasul amal, agar dia dijadikan orang yang amalnya itu ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Orang banyak menafsirkan ikhlas itu melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan sesuatu yang lainnya. Maka kita kenal dalam Al-Quran ada namanya surat apa? Al-Ikhlas. Isinya apa? Kok bisa namanya Al-Ikhlas tapi kok isinya tauhid? Maknanya orang yang akan bisa sampai kepada puncaknya ikhlas gak akan bisa mungkin sampai kecuali dia bertauhid gitu loh. Baru dia akan sampai pada puncaknya keikhlasan. Tanpa tauhid dia nggak mungkin sampai pada keikhlasan, gitu loh. Maka ikhlas dikatakan oleh ulama ada 3 tingkatan yang namanya ikhlas. Apa tingkatan ikhlas itu? Yang pertama, dikatakan orang yang ikhlas adalah antakbudallah au ta'mala syai'an la tama'a fi thawab wala haroba minal iqab bal likauni ilahaka wa anta abduka wa hadhil a'laha. Seseorang yang menyembah kepada Allah
atau berbuat sesuatu tidak karena mengharapkan pahala dan bukan karena takut kepada siksa, tapi dia melakukan amal itu, penyembahan itu karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, dan yang namanya Tuhan adalah zat yang berhak disembah, dan dirinya adalah hamba. Yang namanya hamba itu berhak untuk patuh kepada Tuhannya. Ente kenapa nyembah Allah? Ya karena Allah Tuhan. Ente kok nyembah Allah kenapa? Ya karena saya hambanya. Jadi dirinya bisa menempatkan betul-betul dia sebagai seorang hamba dan Allah sebagai tuannya. Ini disebut apa? Ikhlas. Yang pertama atau derajat ikhlas yang paling tinggi, puncaknya ikhlas gitu loh. Artinya dia betul-betul menyembah Allah karena memang Allah itu adalah Tuhan. Itu disuruh sholat, disuruh puasa. Kenapa ente kok mau sholat, mau puasa? Ya karena memang Allah itu Tuhan. Maka saya berhak untuk patuh kepada Allah. Dia ibadah karena menjunjung tinggi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menafsirkan lagi, orang yang sampai pada tingkat puncaknya ikhlas siapa? Yaitu orang yang dia tidak bisa beribadah. Dia tidak bisa beribadah kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, di Quran itu ada, kita sering membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang sudah sampai pada puncaknya ikhlas, dia akan membalik makna ayat itu. Maknanya jadi iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tanpa pertolonganmu ya Allah, aku nggak bisa ibadah. Gitu. Bukan aku ibadah kepadamu ya Allah, setelah selesai baru aku minta tolong kepadamu. Bukan. Tapi dia sampai pada makna tanpa pertolonganmu ya Allah, aku tidak bisa ibadah. Bahkan kok apalagi sholat, duduk wujud aja aku nggak bisa, duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa tanpa pertolonganmu ya Allah. Ini disebut puncaknya ikhlas. Hingga dia nggak pernah berpikir surga, nggak pernah berpikir neraka, nggak pernah berpikir kemuliaan, keagungan, enggak. Yang dipikirkan dia yang beribadah karena Engkau Tuhan, maka aku hamba, seorang hamba tugasnya menyembah tuannya. Seorang tuan tugasnya kita adalah menjunjung tinggi ketuhanannya. Apapun yang dia perintahkan dikerjakan dengan hati yang sampai pada makna tanpa pertolonganmu ya Allah, aku tidak bisa beribadah. Ini puncaknya orang yang ikhlas. Yang kedua, yaitu orang yang menyembah kepada Allah atau berbuat ketaatan kepada Allah karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingin diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ente kenapa sih kok ibadah, sholat, puasa? Kan orang yang ibadah itu sesuai dengan janjinya Allah, Allah akan memberikan surga, pahala. Kalau orang ibadah, Allah menjauhkan dari neraka. Ini rata-rata orang pada derajat ini. Lah, orang yang sampai pada derajat ini itu orang yang masih merasa dirinya bisa beribadah. Orang ini yang kedua ini masih mengartikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya ini hanya bertauhid kepadamu ya Allah. Saya hanya menyembah kepadamu ya Allah. Saya enggak menyembah kepada selainmu ya Allah. Maka setelah saya menyembah, selamatkan aku dari api nerakamu. Masukkan aku ke dalam surgamu. Kan cocok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah dia nyembah, dia memohon sesuatu kepada Allah. Maka ini bukan kelompok yang tertinggi. Ini masih kelompok pertengahan. Ada lagi yang mengartikan lagi, kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang dia mengerjakan saya ibadah karena diperintah oleh Allah. Dengan mengatakan saya ibadah karena mengerjakan perintah Allah, dia masih berada pada tingkat pertengahan. Kenapa? Karena masih merasa dirinya bisa ibadah. Ibadahnya itu hasil dari apa yang dia usahakan. Ini contohnya banyak. Jadi ada derajat yang dalam derajat ini mereka jadi wali-walinya Allah, tapi tingkatnya masih tingkat pertengahan, yang dia tidak mengharapkan yang lain. Gak ada harapan kepada dunia, gak ada harapan kemuliaan, gak ada harapan. Yang diharapkan Allah menjanjikan apa, dia ibadah karena apa yang dijanjikan Allah. Loh, ini masuk ikhlas, Bib. Ikhlas kata ulama, gitu loh. Walaupun bukan ikhlas yang paling tinggi, tapi masih masuk kelompok ikhlas. Kenapa? Karena dia di hatinya nggak menginginkan yang lain kecuali apa yang dijanjikan. Ini masih masuk kelompok ikhlas. Ada lagi kelompok yang ketiga yang menyembah kepada Allah supaya dia tidak hanya bisa masuk surga, gak cuman selamat dari neraka, tapi juga mendapatkan kemuliaan hingga dia bisa disebut orang yang soleh, hingga dia bisa mendapatkan pujian, bisa disebut sama orang, oh ahli ibadah, oh ahli taat. Ditanya, ente kenapa kok sholat? Ente kenapa kok tiap hari masjid bolak-balik di hatinya? Ya biar orang nyebut saya orang soleh, biar orang nyebut saya orang alim, biar orang nyebut saya orang yang taat kepada Allah. Berarti dia nggak hanya mengharapkan surga, tapi masih mengharapkan kemuliaan yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkat ikhlas yang paling rendah. Gitu. Dia masih kepingin punya predikat selain hanya masuk surga. Juga pengen predikat apa? Mendapatkan predikat orang soleh, mendapat predikat orang alim, mendapat predikat orang yang waro. Ada orang yang khulwat 7 hari nggak muncul, ngumpet di kamar wiritan. Begitu dia keluar, ditanya, dari mana ente nggak pernah muncul? Iya, saya menjauhi dunia, saya khulwat banyak wirid sama Allah, zikir sama Allah. Biar disebut, orang yang nggak seneng dunia, gitu loh. Itu tingkat ikhlas yang paling rendah. Ini iblis kalau goda ente alusnya luar biasa.
Yang demikian dianggap sebagian orang sudah termasuk kelompok ikhlas gitu loh. Padahal di dalamnya masih terbersit tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Ente puasa Senin Kemis, puasa mutih biar apa? Biar tokonya laris. Ikhlas enggak? Itu loh maksudnya. Puasanya beneran. Tapi tujuannya bukan hanya surga, tapi juga punya tujuan yang lainnya. Jadi kalau bicara ikhlas, tingkat ikhlas yang paling tinggi bagaimana? Yang sampai kepada mana saya tidak bisa ibadah tanpa pertolonganmu ya Allah. Jadi maknanya dibalik, bukan iya karena duduk wa iya karena nasta'in, tapi iya karena nasta'in wa iya karena duduk ya Allah. Tanpa pertolonganmu ya Allah, saya nggak bisa ibadah. Jadi boro-boro dia mau mikirin yang lain, mau mikirin kemuliaan, mau mikirin jabatan, mau mikirin pangkat, mau mikirin dia bisa ibadah itu karena yang nolong Allah. Orang kalau dirinya sudah mengakui amalnya dari Allah, dia nggak layak menuntut apa-apa. Coba, ente sudah ngakui amal kamu itu yang nolong Allah. Bagaimana sudah tahu amalnya yang nolong Allah, kok masih minta? Gimana caranya? Gitu loh, nggak nyambung nggak? Wujudnya Allah yang bikin, kemampuannya Allah yang bikin, petunjuknya Allah yang bikin, taufiknya Allah yang bikin, sampai jadi amal, selesainya amal selesai, ya Allah kasih surga dong. Kurang ajar banget kata orang yang puncak nih, kata orang yang ma'rifat, ente kurang ajar banget sama Allah. Udah ditolong semua, masih minta lagi sama Allah gitu loh. Ini bedanya kedudukan ikhlas itu bertingkat-tingkat, enggak pada derajat yang sama lah. Musonif meminta agar amalnya menjadi amal yang ikhlas, maka ikhlas yang diharapkan musonif ya ada pada niatnya sendiri. Kita nggak ngerti musonif pada tingkat ikhlas yang seperti apa gitu loh. Tapi ketika kita tahu tingkatan ikhlas, maka kita akan berharap musonif berada pada tingkat ikhlas yang paling tinggi, yang betul-betul karena dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, kitab ini tidak akan bisa tercipta. Jadi ada beramal karena menghasilkan dunia, seperti kamu baca waqiah biar kaya, baca sholat duha biar kaya, bicara ini warungnya biar rame, bicara ini biar cepat jodohnya, bicara ini. Itu amal, ikhlas enggak? Ya kalau mau dia ngomong ikhlas ya ikhlas, tapi ya itu tingkatnya ya segitu itu sudah, nggak bisa sampai tingkat puncak, pertengahan aja nggak nyampe, apalagi tingkat yang puncak. Jadi apabila engkau beramal karena riya atau sum'ah dilihat orang, maka haram beramal bagimu karena tidak adanya ikhlas. Fudail bin Iyad, seorang sufi, mengatakan tidaklah beramal karena manusia itu adalah riya, pamer, sedangkan mengerjakan amal karena beramal, tidak beramal karena manusia riya. Coba, tidak beramal karena manusia adalah riya. Beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas dari kedua hal tersebut. Ente
lagi duduk nih, tiba-tiba ente pengen sholat, ente udah ambil wudhu, siap-siap mau sholat, ada tamu, Assalamualaikum, ente nggak jadi sholat, kenapa? Ntar dikira riya saya sholat depan orang. Kamu jadi nggak jadi sholat hanya takut nanti dibilang kamu dibilang kamu pengen cari pangkat, pengen dibilang orang alim. Gara-gara kamu takut dibilang orang alim, kamu jadinya nggak sholat, itu riya. Wajib nggak ente? Lah kalau sebaliknya ada orang ente sholat, itu namanya syirik. Berarti sholat kamu karena orang, bukan karena Allah. Kalau orangnya nggak ada, ente nggak sholat. Kalau ada orang, ente sholat, namanya apa itu? Syirik, bukan riya justru. Riya itu justru kalau kamu meninggalkan amal karena orang. Saya nggak enak, ntar saya sholat depan dia dikira saya mau pamer, dikira saya ntar mau disebut orang alim. Enggak lah. Jadi gimana dong Bib kalau saya begitu Bib? Kata ulama, pangkat kayak ente itu udah yang penting sholat aja, walaupun ada riyanya. Ente sedekah nih, ikhlas nggak kamu? Mau ikhlas kok ditanya, ikhlas nggak kamu? Ikhlas nggak usah ditanya, mau ikhlas mau nggak terserah dia. Justru kalau ada orang ngasih duit sama kamu, orangnya nggak ikhlas malah ente untung. Udah, yang penting ngasih duit gitu, bukan kalau saya mau, kalau nggak ikhlas saya nggak mau, rugi ente malah nggak dapat duit jadinya gitu loh. Lah kalau saya amal, umpamanya ada orang sholat tapi sholatnya nggak bisa karena Allah, terus saya ninggalin sholat, gimana? Kata Nabi, jangan. Kenapa? Kalau kamu ninggalin sholat, justru setan berhasil goda kamu. Tetap sholat. Ketika kamu sadar sholat kamu itu ada riyaknya, ada kotornya, maka setelah sholat minta ampun kepada Allah. Minta mudah-mudahan sholat yang ke depan, ya Allah, nggak lagi seperti ini. Sholat yang sekarang mungkin belum bisa baik, tapi tetap kita sholat karena itu perintahnya Allah. Sambil berusaha sholat yang ke depan lebih baik lagi, nggak sampai diisi dengan riya, tambah ikhlasnya. Daripada kamu, pokoknya saya kalau belum bisa ikhlas nggak mau sholat, sampai mati kamu nggak bakal sholat. Saya kalau ngajar ilmu, kalau belum ikhlas nggak mau ngajar lah, sampai mati kamu nggak bakal ngajar ilmu. Gitu loh. Jadi ajarin. Walaupun masih ada di hati kamu begini, nggak apa-apa. Sambil kamu tahu hati yang seperti itu dosa, maka bersihkan pelan-pelan sampai muncul keikhlasan di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya gitu loh. Biar jangan sampai setan berhasil goda kamu. Setan pengennya kamu, ngapain lu sholat nggak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Nanti aja kalau udah ikhlas baru. Ya sampai mati kamu nggak bakal ikhlas. Ikhlas itu perlu dilatih, gitu loh. Perlu diusahakan terus, diulang sampai muncul ikhlas di dalam hatinya. Kalau nggak pernah dilatih, tahu-tahu saya mau amal, yang penting langsung ikhlas, nggak bakal bisa, nggak bakal. Jadi ikhlas harus diusahakan, diupayakan. Makanya ada yang namanya toriko, guru mursyid, gimana ngajari kamu biar ikhlas. Kalau enggak, ya kamu harus berusaha agar diri kamu menjadi orang yang ikhlas. Dan dikatakan wanaf'a kulliman biha godis taqol, dan membawa manfaat kepada orang-orang yang menyibukkan diri di dalam mempelajari ilmu akidah. Kayak Musonnya mengatakan, dan aku memohon kepada Allah yang maha mulia untuk memberikan manfaat bagi setiap orang yang akidah ini, yang berupa menghafalkan lafadznya atau menghasilkan maknanya.
orang-orang yang bisa menghafal kitab ini, memahami maknanya kitab ini. Musonif mendoakan agar Allah menjadikan manfaat kepada mereka dengan hafalannya dan dengan makna yang mereka peroleh. Ja'alanallah mimman dakhala tahta du'ai hadzal nazim radhiyallahu ta'ala anhu li'annahu kana mujabad da'wah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berada di bawah doanya nazim ini. Semoga Allah meridhai. Sesungguhnya ia adalah orang yang mustajab doanya, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tinggal besok kita bicara tentang mulai akhir-akhir kitab sampai kepada nama kitab ini, insya Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi'annana iqtarabna wa annana asrabna fatub taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina babi kulli suri salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.